Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belin Aidilia Syafitri dari kelas A sore, NIM 3120101161. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua contoh pergerakan literasi digital. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS literasi digital. Baiklah, langsung saja saya mulai. A. Sasaran yang ditunjukkan dalam literasi digital di masyarakat. Literasi digital di kalangan masyarakat sangatlah penting, mengingat banyaknya kejahatan yang terjadi di kalangan literasi digital. Seperti internet, selain kejahatan, banyaknya berita hoaks yang beredar di internet apabila masyarakat tidak bijak dalam menanggapinya sehingga tidak terjerumus. Pemerintah saat ini sudah banyak melakukan kebijakan literasi digital, terutama di kalangan sekolah, keluarga, serta masyarakat, supaya masyarakat semakin terampil dalam menggunakan media digital. Adapun sasaran yang dituju oleh pemerintah dalam melaksanakan literasi digital di masyarakat sebagai berikut. 1. Meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. 2. Meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari. Meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. 4. Meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. 5. Meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital. 6. Meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. 7. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. 8. Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. 9. Meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam memberi akses informasi dan layanan publik. 10. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan UU ITE. 11. Meningkatnya angka kesediaan akses dan penggun atau melek internet di suatu daerah. Dan 12. Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Penguatan kapasitas fasilitator. Pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital. Perlu diadakannya pelatihan atau sosialisasi kepada tokoh yang penguatan kapasitas fasilitator. 1. Pelatihan menggunakan aplikasi atau perangkat digital. Perlu diadakan pelatihan atau sosialisasi kepada para tokoh yang berperan dalam literasi atau yang memiliki hobi membaca buku untuk mempunyai aplikasi. Contohnya Google Play Books atau Aldiko Books Reader pada telepon pintar. 2. Pelatihan penulisan dan pembuatan blog atau media jurnal harian daring. Media digital ini digunakan untuk menuangkan hasil tulisan atau saat ini sangat beragam, contohnya ialah menuangkan tulisan pada blog, Facebook, situs berita daring, dan sebagainya. 3. Pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana. Penguatan literasi digital ini untuk para tokoh yang dapat dilakukan melalui seminar atau pelatihan tentang cara penggunaan internet secara positif. 4. Sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media digital. B. Meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. 1. Menyediakan sumber belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik. Meningkatkan jumlah dan ragam bahan bacaan bertema teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk koran, majalah, atau buku di ruang publik, seperti
stasiun terminal, bandara, taman bacaan masyarakat, dan perpustakaan umum. 2. Penyebaran informasi dan pengetahuan melalui media sosial. Media sosial seperti PostL atau email, WhatsApp, Line, Facebook, dan BlackBerry Messenger sudah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. C. Perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar. 1. Menyediakan akses internet di ruang publik. Ketersediaan akses internet merupakan salah satu upaya yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada digital ini. Sumber belajar dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet dengan sangat cepat dan efisien. Contohnya, di desa terdapat pojok internet khusus yang disediakan untuk masyarakat pada ruang publik lainnya. Contohnya seperti ruang publik lainnya seperti perpustakaan umum, terminal bandara, pelabuhan, dapat disediakan akses internet untuk masyarakat. 2. Menyediakan informasi melalui media digital. Di ruangan publik menyediakan layar dan papan informasi digital di ruangan publik dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru. D. Meningkatkan pelibatan publik. Pelibatan para pemangku kepentingan yang dimaksudkan di sini ialah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, media, dan relawan pendidikan. Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan literasi digital di masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, membuat kegiatan atau aktivitas literasi digital dalam bentuk pameran digital, menyediakan sarana dan prasarana pendukung literasi digital, memfasilitasi pelatihan fasilitator literasi digital di lingkungan masyarakat, khususnya untuk para tokoh literasi digital. E. Penguatan tata kelola. 1. Pembuatan kesepakatan atau aturan. Kesepakatan atau aturan di dalam sebuah komunikasi dan pemerintah desa atau daerah terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi dan media digital dibuat berdasarkan kebutuhan dan perkembangan setiap daerah. Misalnya, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan akses gawai, televisi, atau internet pada waktu-waktu tertentu. Menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia secara bergantian dan teratur. Komunitas membuat aturan, yaitu dengan mewajibkan anggotanya untuk menulis dalam sebuah blog atau media digital lainnya. 2. Pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa. C. Apakah pemerintah dalam penerapan literasi digital di masyarakat sudah maksimal? Pakar komunikasi digital Firman Kurniawan menjelaskan, hasil survei literasi digital masyarakat Indonesia yang memiliki skor 3,47 dari 4,00 sebagai sinyal masyarakat Indonesia dalam mencapai skor yang baik dalam memanfaatkan teknologi internet. Yang menjadi variabel dalam survei mencakup informasi dan literasi komunikasi, dari kolaborasi keamanan data serta kemampuan teknologi. Artinya, posisi literasi digital Indonesia secara keseluruhan disebut berada sedikit di atas level sedang. E. Penguatan tata kelola. 1. Pembuatan kesepakatan atau aturan.
kesepakatan atau aturan di dalam sebuah komunitas dan pemerintah desa atau daerah terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi dan media digital dibuat berdasarkan kebutuhan dan perkembangan setiap daerah. Misalnya, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan akses gawai, televisi atau internet pada waktu-waktu tertentu, menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia secara bergantian dan teratur. Komunitas membuat aturan, yaitu dengan mewajibkan anggotanya untuk menulis dalam sebuah blog atau media digital lainnya. 2. Pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa. Pengalokasian anggaran khusus dalam sebuah dana desa dapat ditunjukkan untuk membiayai sarana, prasarana, dan pendampingan masyarakat terkait dengan pengembangan literasi digital. Jadi, kesimpulannya adalah literasi digital adalah keterampilan dalam menggunakan media digital dengan lebih bijak, kritis, kreatif, dan patuh pada hukum. Tujuan dari literasi digital, terutama di masyarakat, ialah bersifat mendidik masyarakat agar semakin cakap atau terampil dalam penggunaan media digital berupa internet, agar tidak ketinggalan, tidak mudah termakan hoax, menjadi korban kejahatan, dan lain sebagainya. Secara penelitian, tingkat literasi digital Indonesia masih belum terlalu maksimal, disebabkan ada sebagian tempat yang tidak terjangkau internet, yang menyebabkan masyarakat kurang akan literasi digital. Pemerintah sekarang sudah semaksimal mungkin mengembangkan literasi digital di kalangan masyarakat, agar masyarakat melek akan literasi digital, sehingga sasaran dan strategi pun sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.